والشهداء الصالحين أئمة الراشدين شيخنا معلمين وإخواننا أجمعين خصوصا إلى الإمام السيد محمد بن أبي بكر الحسني وأصوله وفوره جميع مشايخ الجميع تلامذته بين بيتك الشهام الرحمة والمغفرة ويؤني درجتي في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلوم بركاتهم في الدنيا والآخرة. أتلكني على ما نبي سلفنا الصالح سيدنا النبي وآل النبي سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران. ربنا نستعفيك ربنا نسترضيك ولنا ظن فيك يا رجاء الإيمان. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران. بالنبي الأمي وخديجة أمي والبتول الختمي سيدات النسوان. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران. والصلاة الدائم على النبي بن هاشم عد من هو قائم بالعبادة سهران. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله الحمد لله الذي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى طريقك المستقيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم والصحب والآل. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد. Yang ulun hormati, ulun muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan senantiasa puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan taufik hidayah inayah afiahnya lah sehingga kita kembali dapat berkumpul di tempat yang mulia, di kesempatan yang penuh barakah dan penuh rahmat ini dalam rangka kita kembali bertafaqquh fid din, mendengarkan daripada ujaran-ujaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian salawat serta salam juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat pengikutnya ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Menyambung pembahasan pekan yang kemarin tentang fadlul julusi fil musalla ba'da salatis subhi wal asri. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa anwarihi fid dharain amin ila an qala wa min dhalika annahu yastahiqu dukhulul jannah lima jaa fil hadith man shalla salatal fajri thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a syamsu wajabat lahul jannah rawahu Abu Ya'la. Keutamaan duduk dalam keadaan berzikir, tidak melakukan hal yang sia-sia atau yang bersifat keduniaan di tempat salat kita, di tempat kita sembahyang dengan keadaan berjamaah setelah sembahyang subuh atau asar, itu layak orang tersebut memasuki daripada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini apa dasarnya? Nah, dasarnya dalilnya sabda baginda Rasulullah SAW. Kata Rasul, barang siapa yang sembahyang man shalla salatal fajri, sembahyang subuh, ay bil jamaah, maksudnya sembahyang subuhnya dengan berjamaah, kemudian dia duduk dalam keadaan berzikir kepada Allah. Kita tadi alhamdulillah sudah membaca wirid, zikir-zikir, wirid-wirid yang mana kebanyakan hampir semuanya zikir-zikir tersebut merupakan zikir yang datang, yang warid dari baginda Rasulullah SAW. Kemudian dia duduk itu berzikir sampai terbit matahari. Nah, jadi kita waktu isyraq, duduk sampai waktu isyraq. Dalam hal ini ulama ada berbeda pendapat. Ada yang mengatakan waktu isyraq itu waktu duha, artinya lebih lama dari biasanya kita. Ada yang mengatakan isyraq ya isyraq, duha ya duha, berbeda. Maka apa yang akan kita dapatkan? Riwayatnya apa? Fadilahnya apa? Wajabat lahul jannah. Layak orang tersebut memasuki daripada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alna minhum. Amin. Nah, jadi ada muluk-muluk ya, ada yang aneh-aneh. Allah Ta'ala itu memberikan sarana itu kepada kita supaya kita kembali kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita ini menurut sebagian para ulama, kita ini hamba-hamba Allah yang juga pernah tinggal di surga Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kita berada saat di sulbinya Nabiullah Adam alaihissalam. Datuk kita sebertaan Nabiullah Adam alaihissalam. Nah, Nabi Adam sebelum beliau diturunkan ke bumi, ke dunia ini, beliau tinggal di surga bersama Ummina Hawa. Nah, saat itu kita berada di tulang sulbi beliau, anak keturunannya kita ini. Nah, beliau diturunkan ke dunia untuk menjalankan sebagai menjadi khalifah fil ard, dan itu hikmahnya luar biasa. Kemudian kita di dunia ini juga memiliki misi yang sama. Apa misi kita? Ya kembali ke kampung halaman asli kita, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi kita, kalau kita membiasakan diri duduk berzikir kepada Allah setelah sembahyang subuh berjamaah sampai terbitnya matahari, maka wajabat lahul jannah. Layaklah orang tersebut menjadi penghuni tetap surga Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa min dzalik, kemudian kata mu'alif, annahu la tamassu jildahu annar. Kemudian juga orang yang tadi melakukan salat subuh berjamaah dan duduk berzikir kepada Allah sampai terbitnya matahari, maka dia tidak akan disentuh kulitnya itu oleh api neraka. Hal ini apa dasarnya? Apa dalilnya? Lima ruwiya an Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Hasan, cucunya baginda Rasulullah SAW, dan beliau yarfa'uhu, artinya beliau menyandarkan hadis ini kepada Rasulullah SAW, artinya hadisnya marfu'. Nah, kalau kita belajar ilmu hadis itu, di antara hadis itu ada namanya hadis marfu', artinya hadis itu bersumber dari baginda Rasulullah SAW. Karena ada juga hadis itu mauquf. Kalau hadis itu mauquf artinya hadis itu bersumber dari sahabat Rasulullah SAW. Ada hadis itu kan hadisnya maqtu'. Kalau maqtu' itu berarti bersumber dari tabi'in. Jadi ada semua hadis itu dari baginda Rasul. Ada semua. Ada yang dari sahabat. Kalau bersumber dari Rasul itu hadisnya namanya hadis marfu'. Jadi hadis ini marfu'. Kata beliau, Rasul bersabda, "Man shallal fajra, thumma dzakara Allah hatta tatlu'a asy-syamsu, thumma shalla rak'ataini aw arba'a raka'atin, lam tamassa jildahu an-nar." Wa akhadha al-Hasanu bi jildihi famaddahu. Rawahu Al-Baihaqi. Kata Rasul, barang siapa yang sembahyang subuh dengan berjamaah, kemudian dia berzikir kepada Allah sampai terbitnya matahari dan tetap duduk di tempatnya, summa shalla, kemudian dia salat 2 rakaat atau 4 rakaat, maka tidak akan disentuh kulitnya itu oleh api neraka Allah. Jadi layak masuk surga dan diselamatkan dari api neraka Allah. Ini merupakan sebuah nikmat karunia yang amat besar, amat agung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang sudah seyogianya wajib kita syukuri. Wa min dzalika, kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata mu'alif, annahu la yaqumu min musallahu illa wa sahaifuhu naqiyatun qad ghafarallahu lahu. Bahwasanya orang tersebut yang mana dia itu tidak bangkit dari tempat salatnya, melainkan buku catatan amalnya itu sahaif, buku catatan amal kita itu naqiyatun, bersih dari dosa-dosa. Artinya Allah telah berikan ampunannya. Para ulama biasanya mentakwilkan baik itu hadis atau fadilah yang menerangkan tentang diampuninya dosa, maka yang dimaksud di situ adalah dosa-dosa kecil. Tapi kata guru kami menjelaskan, ini tidak menutup kemungkinan dosa besar juga. Bisa jadi dosa besar dengan kita sertakan di dalam hal ini, apa itu? Yaitu taubatan nasuha. Kita sertakan kan 3 itu syaratnya taubat, rukunnya taubat itu 3. Ketika dosa besar itu berkaitan kepada Allah 3. Yang pertama apa? An-nadam. Kita bujur-bujur menyesal dalam hati kita. Menyesal dari dosa tersebut. Nah, bujur-bujur dalam hati itu menyesal. Nah, yang kedua apa? Kita berhenti dari dosa tersebut. Yang ketiga, al-azmu, berniat kuat, bertekad supaya tidak kembali kepada dosa tersebut. Ada niat di hati kita, menyesal, artinya sudah melakukan dosa itu menyesal. Kemudian kita berhenti. Yang ketiga apa? Niat kuat, bertekad kuat supaya tidak kembali lagi. Nah, ini
Ketika sudah terpenuhi 3 syarat ini, maka sahlah taubat seorang hamba tersebut. Itu disebut dengan taubatan nasuha. Nah, maka kalau sudah terpenuhi 3 ini, maka dosa besar pun hilang sudah. Sebesar apapun dosanya, sebanyak apapun dosanya. Kalau dosa-dosa kecil akan hilang dengan amalan tadi. Sampai subuh berjamaah, duduk sampai terbitnya matahari dalam keadaan berzikir kepada Allah, itu dihapus dosa-dosa kecilnya. Nah, kita sertakan pulang dengan taubat. Nah, maka juga hilanglah sudah dosa-dosa besar kita. Nah, tapi kalau dosa itu berkaitan dengan manusia, maka syaratnya bertambah menjadi 4. Bila berkaitan dengan manusia, menjadi 4. Yang keempat apa? Kita wajib mengembalikan hak orang tersebut. Kalau itu berkaitan dengan hal materi, kita kembalikan. Nah, kalau itu berkaitan dengan harga diri dan semacamnya, maka kita wajib minta halal, minta ridha, minta maaf dengan orang tersebut. Nah, selebihnya kita doakan kepada Allah juga. Umpamanya kita tahu lagi orang itu, orang kita yang kita zalimi ini, kita tahu lagi di mana orang itu berdiam. Sedangkan kita sudah ada niat hendak minta maaf sudah, tapi orang itu kada tetamu lagi, kita kada tahu lagi, sudah mencari-cari kada tetamu, maka kita minta kepada Allah, mudah-mudahan orang tersebut yang kita zalimi itu dilembutkan hatinya, Allah lembutkan hatinya supaya mau memaafkan lawan kita. Kita mintakan ampun kepada Allah akan dosa-dosanya. Kita doakan yang baik-baik. Nah, minimal kayak itu. Yang penting kita sudah berusaha, hendak minta halal, minta ridha, tapi memang terbatas kemampuan kita, selebihnya kita minta kepada Allah. Nah, jadi ada 4 syarat rukun taubat itu ketika berkaitan dengan manusia. Misalnya kita sudah menggibahi orang tersebut, nah, tak gibahi, dosa, wajib kita minta maaf. Minimal tadi kita kada mampu, kada tahu lagi orangnya di mana, kita doakan orang tersebut dan semacamnya. Nah, hasil orang yang kita zalimi lah. Maka kalau kita sertakan tadi, maka dosa-dosa besar pun akan hilang. Hal ini apa dasarnya? Nah, dasarnya sebuah dalil, sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabiah, seorang perempuan sahabiah, Anas bin Amrah radhiyallahu anha. Nah, ini menunjukkan kaum perempuan pun, kaum wanita pun dalam Islam tidak ada yang namanya diskriminasi, ketidakadilan terhadap kaum wanita. Kaum wanita pun berhak ikut andil berperan dalam dunia ilmu. Dalam hal ini menyebarkan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sahabiah, seorang perempuan. Kemudian kata beliau, beliau berkata, sahabiah ini, sami'tu ummul mukminin. Aku mendengar langsung ummul mukminin. Maksud beliau adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, jadi beliau sahabiah Amrah ini mendengar dari istri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah ini salah satu istri Rasul yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih dari 1000 hadis. Nah, hal ini disebutkan oleh para ulama sebagai disematkan gelarnya Al-Muktsir. Al-Muktsir itu sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis 1000 lebih. Di antaranya Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah. Kata Siti Aisyah, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu yaqul. Beliau Siti Aisyah juga mendengar langsung bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bertutur sabda. Apa kata Rasul? Man shallal fajra aw qala al-ghadata faqa'ada fi maq'adihi falam yalghu bi syai'in min amri dunya wa yadhkurullaha hatta yusalliya ad-duha arba' raka'atin kharaja min dunubihi kayaumi waladathu ummuhu la dzambalah.
Kata Rasul, barang siapa yang yaitu sembahyang subuh, salat sembahyang fajar atau sembahyang subuh kita, kemudian dia duduk di tempatnya, kemudian dia tidak berbuat lalai, falam yalghu bi syai'in, tidak berbuat lalai min amrid dunya, dari perkara dunia, dan dia hanya berzikir kepada Allah, kemudian dia salat duha. Nah, berarti sampai duha. Ini menurut pendapat yang mengatakan isyraq itu juga merupakan awal masuknya waktu duha. Tapi tentu lebih lama durasinya. Biasanya setelah isyraq itu sekitar 15-16 menit sampai 20 menit. Itu yang menurut pendapat yang mengatakan isyraq itu duha. Awal duha. Maka apa yang didapatkan? Maka keluarlah daripada dosa-dosanya itu persis seperti baru dilahirkan oleh sang ibundanya. Nah, bersih seperti bayi. La dzamba lahu, tidak ada dosanya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dan Imam At-Tabrani. Kemudian wa min dzalika annahu la yanalu minas thawabi aktsar wa a'dham mimma yanaluhu minal a'da. Wa faza bil dhafar wa intasara wa kasabal maghanim. Subhanallah. Maka orang tersebut juga akan mendapatkan daripada pahala yang amat besar, amat agung, melebihi dari orang-orang yang berjihad fisabilillah dan menang fisabilillah itu dan mendapatkan harta rampasan, jadi kita ghanimah. Ini bahkan lebih besar fadilahnya ini dari orang yang berperang di sabilillah, jihad fi sabilillah. Nah, hal ini apa dasarnya? Apa dalilnya? Diriwayatkan daripada Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, bahwasanya baginda Rasulullah SAW itu mengutus sebuah utusan militer kita menuju daerah Najd, Qibala Najdin. Kemudian utusan ini faghanimu ghanaim katsiratan. Mereka ini utusan ini menang dalam peperangan tersebut dan mendapatkan harta rampasan kita, ghanimah. Dan itu halal hukumnya dalam peperangan membela agama Allah. Dan ada harta rampasan itu boleh diambil, tapi tentu ada bagiannya itu. Nah, ini khususnya juga untuk umat Rasulullah SAW. Kalau umat-umat terdahulu itu ghanimah itu kada boleh mereka ambil, kada boleh, karena diandak di suatu tempat lalu akan turun api dari langit. Nah, kalau itu hilang, dia artinya diterima amal mereka. Kalau umat terdahulu, tapi kalau umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu boleh diambil harta ghanimah itu, harta rampasan itu. Tapi tentu sesuai dengan bagiannya, ada pembagiannya. Nah, jadi orang yang perang tadi membela agama Allah, jihad fisabilillah dan mendapatkan ghanimah yang banyak. Kemudian mereka ini, utusan ini pulang kembali. Kemudian berkata ada seorang rajul berkata, yang seorang ini kebetulan tidak ikut dalam peperangan tadi. Jadi orang perang hanya ada 4. Orang bulik dia perang membawa harta rampasan yang banyak. Seseorang yang ada 4 nih berkatanya, ma ra'aina ba'than asra'a raj'atan wala afdala ghanimatan min hadal ba'th. Maileh jarinya nih, kada pernah melihat belum ada utusan nih pulangnya cepat, artinya kada lawas berangkat tuh cepat, kemudian membawa ghanimah harta rampasan yang luar biasa. Beruntungnya nih orang ini, kata seorang yang ada 4 nih. Kemudian Rasul mendengar itu, apa kata Rasul? Ala adullukum ala qaumin afdala ghanimatan wa asra raj'atan. Maukah kalian aku tunjukkan, kata Rasul,
ada suatu kaum, komunitas masyarakat yang mana mereka ini mendapatkan lebih afdal dari ghanimah, lebih utama dari ghanimah dan lebih cepat juga kembalinya. Siapa itu? Yaitu qaumun syahidu salat as-subhi thumma jalasu yadhkuruna Allah hatta tala'at asy-syamsu, yaitu orang-orang yang mereka ini sembahyang subuh berjamaah, kemudian duduk dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbitnya matahari. Maka kata Rasul, ulaika asra'u raj'atan wa afdalu ghanimatan. Mereka inilah, kata Rasul, yang lebih cepat lagi buliknya dan lebih utama, lebih bernilai daripada ghanimahnya. Ya, berapa menit? Bang, kita duduk nih, ada sawasa jam, tapi lebih afdal, lebih harat. Ini kata Rasul SAW, dari orang yang berjihad yang luar biasa perjuangannya, mempertaruhkan nyawa mereka dan mendapatkan ghanimah, lebih afdal ini, kata Rasul. Artinya apa? Artinya Rasul ingin menunjukkan apa yang Allah berikan berupa anugerah karunia yang amat besar kepada kita seberdaan. Artinya kita kadang ngalih gitu nah. Lo kamu orang yang wah aja. Kau ajak masuk surga gini-gini. Tentu kau inilah di antara jalannya, caranya. Kadang ngalih kita, kadang muluk-muluk gitu. Nah, artinya itu yang dimaksudkan Rasul. Bukan berarti kita, wah kita nih harap pada orang nang perang. Itu berarti apa orang adakah itu konsep berpikirnya? Ini maksudnya itu Rasul ingin menjelaskan betapa mudahnya jalan kita itu untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dimaksudkan Rasul, betapa besarnya nikmat karunia agung yang Allah berikan kepada kita seberdaan. Nah, itu yang Rasul maksudkan. Bukan berarti kita merasa lebih harat, tentu ada. Ini salah kaprah kan. Nah, mudah-mudahan kita seberdaan termasuk menjadi orang yang layak menempati surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita seberdaan, keluarga kita, kerabat famili kita, terdekat kita, tetangga kita, semuanya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian amin dzalika anna man qala fi duburi salatil fajri wa huwa thani rijlaihi qabla an yatakallam la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulkul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. 10 kali, barang siapa yang mengucapkan itu 10 kali setelah sembahyang subuh berjamaah dalam keadaan tsanin rijlahi, artinya duduknya itu mutawarrikan, jadi kita seperti sembahyang ya tasyahud akhir ya Pak, kita tawarruk masih seperti ini duduknya, tidak berpindah posisi. Kemudian dia mengucapkan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulkul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir 10 kali, maka kataballahu lahu asyra hasanat, Allah tetapkan untuknya itu 10 kebaikan. Wa maha anhu asyra sayyi'at, dan Allah hapuskan 10 dosa-dosanya. Wa rafa'a lahu asyra darajat, dan Allah angkat baginya itu 10 derajat. Wa kana yawmahu dzalika kullahu fi hirzin min kulli makruhin wa hurisa minasyaitan, dan harinya itu sepanjang harinya setelah dia melakukan zikir tersebut, maka di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Dijaga dari apa? Dari setiap hal yang ia tidak inginkan, min kulli makruhin wa hurisa minasyaitan, dan juga akan dijaga daripada syaitan yang terkutuk. Kemudian walam yanbaghi li dzambin an yudrikahu fi dzalikal yaum illa syirku billahi ta'ala, dan dia juga sayyidianya tidak seharusnya dapat tertimpa dosa baginya, terkecuali dosa itu sudah berupa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billahi ta'ala. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi, dan beliau mengomentari hadis ini, hadisun gharibun sahihun, hadithun hasanun gharibun sahihun. Artinya hadisnya cukup kuat, hasan dan sahih. Nah, ini
cukup kuat hadisnya. Dan riwayat lain ada tambahan biyadihil khair. Jadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulkul hamdu yuhyi wa yumiit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi bila ada orang baca bertambahan biyadihil khair, bujur juga. Ada riwayatnya, yaitu riwayatnya dari Al-Imam An-Nasa'i. Yang Nasa'i ada tambahan biyadihil khair. Kalau tanpa biyadihil khair berarti riwayatnya Imam Turmudi. Bujur kedua-duanya. Umpama kita ada mendengar orang kayak itu baca, jangan disalahkan juga. Oh, ini baca tambah aja, bid'ah ini aja. Oh, bid'ah aja terus. Kada tahu juga arti bid'ah itu apa. Nah, makanya kata muallif dalam perkataan beliau itu, man qalla ilmuhu kathra i'tiraduhu 'alan nas. Barang siapa yang sedikit wawasannya, maka orang itu rentan banyak menyalahkan orang lain. Rentan menyalahkan orang lain. Bila sedikit wawasannya, salah kan, bid'ah. Ada yang itu bang, ya kalau ada dasarnya juga. Nah, ada beberapa terakhir ini. Terakhir, kemudian dan setiap kalimat itu yang kita baca itu juga la ilaha illallah la syarika itu, setiap kalimat itu sama dengan memerdekakan budak daripada keturunannya Nabi Allah Ismail. Dan itu harganya semahal 12.000 dinar atau dirham. Jadi sama lawan memerdekakan budak juga. Nah, ditambahi oleh mu'alif, jadi hadis-hadis ini kata mu'alif itu memberikan faedah kepada kita bahwasanya barakah zikir itu dapat diperoleh oleh seorang muslim dengan syarat dia itu melakukan sembahyang subuh dan maghrib secara berjamaah dan mubasyaratan, langsung di kita. Jadi mbah salam langsung baca itu. Qabla an yatakallama, sebelum ada beban pandir yang lain. Wa huwa jalisun julusus shalah, dan dia duduk dalam keadaan sembahyang tadi. Fa idza ata bihadhi syurut fa inna Allah takaffala lahu an yu'tiyahu sab'a fawaid. Bila ia memenuhi syarat yang tadi, artinya sembahyang berjamaah maghrib atau subuh, maka Allah akan menjamin baginya itu akan memberikan 7 faedah tadi. Yang sudah disebutkan sebelumnya itu. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan hidayah taufik kepada kita dapat senantiasa istiqamah menjalankan amalan-amalan zikir-zikir warisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah ikhlaskan hati kita murni kita ingin mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kiranya ini jadi yang perlu sampaikan, wa salah khilaf, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin at-thayyibin mubarakan fi kulli hal hamdan wa fi ni'amal kafir mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khaza'inallahi nura wa takunu lana